Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kalian? Dan saya harap kabar kalian baik-baik semua. Dan pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas tentang menyambut pertandingan Indonesia melawan Guinea. Ya, tapi sebelum membahas ini, saya akan membahas sedikit tentang beberapa hal di pertandingan Indonesia melawan Irak kemarin. Bukan pertandingannya ya, tapi di luar pertandingan. Kejadian di luar pertandingan, yaitu tentang ulah beberapa oknum supporter Indonesia. Nah, netizen lah, yang lebih tepatnya itu netizen Indonesia, oknum netizen Indonesia. Nah, di situ saya itu melihat lucu sekali. Ketika Indonesia menang, akan dipuja-puja, akan disanjung-sanjung setinggi langit. Tapi ketika kalah, netizen Indonesia ini seakan-akan tidak terima, seolah-olah itu mencari kambing hitam. Mencari kambing hitam, kalau mungkin di pertandingan awal-awal dulu, oke lah, Indonesia melawan Qatar, itu mencari kambing hitam, wasit Qatar. Tapi memang benar, kok wasit Qatar, wasit yang memimpin pertandingan Indonesia dan Qatar. Tapi memang benar, pada saat itu kita memang diakali oleh wasit, ya. Wasit menjadi pemain ke-12. Itu memang benar, oke, itu fix. Terus pertandingan selanjutnya ketika kita kalah melawan Uzbekistan, kita juga mencari-cari kambing hitam. Tapi enggak sebegitu parah. Tapi ketika Indonesia melawan Irak, ini parah banget. Semua pemain itu hampir yang melakukan kesalahan itu dibully habis-habisan oleh netizen, oknum netizen Indonesia. Ya mungkin kalian tahu lah, sehebat apapun itu pemain, entah itu Cristiano Ronaldo, entah itu Lionel Messi, yang namanya pemain baik, oke dia pemain baik, tapi tetap dia pernah melakukan kesalahan. Contoh misalkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, dia pemain hebat, kurang apa mereka? Nggak ada kurangnya. Tapi ketika tendangan penalti mereka juga pernah gagal, mereka juga pernah melakukan kesalahan. Nah, yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Makanya ini netizen Indonesia, kalau kalian mengaku sebagai supporter militan, harusnya itu kalian mendukung Indonesia baik menang maupun kalah. Jangan mendukung ketika menang, ketika kalah mencari kambing hitam. Terlebih dari para pemain. Dan kalian mesti ingat, pertandingan ini belum selesai. Jika kalian membuli para pemain, harusnya kalian itu menaikkan motivasi mereka, tapi kalian malah justru tambah memperdalam keterpurukan mereka. Kalian jangan membuli, sedangkan pertandingan itu masih berjalan. Indonesia masih harus melaksanakan satu pertandingan lagi dengan Guinea. Harusnya mental pemain itu kalian angkat, bukan kalian turunkan. Oke, harap dimengerti ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang Justin Hubner kemungkinan bisa main atau tidak. Nah, di sini dari PSSI sedang mengupayakan untuk melobi klubnya Cerezo Osaka, dan mudah-mudahan akan ada pemutihan kartu, karena percuma kalau Indonesia sudah bisa melobi Cerezo Osaka, tapi dari pihak FIFA tidak memutihkan, karena di sini Justin Hubner terkena 2 akumulasi kartu kuning ya. Nah, ini nanti mudah-mudahan, kalau saya berharap sih bisa diputihkan, karena saya belum tahu info terupdate-nya. Nanti saya juga akan mencari tahu, ketika saya udah dapat info update-nya, saya akan bikin video lagi, insya Allah kalau ada waktu, gitu kan. Nah, ketika Justin Hubner ini nggak bisa main misalkan, ya sangat disayangkan, tapi saya berharapnya bisa main mereka. Terus juga Indonesia juga mempersiapkan Dewangga ya, Dewangga yang waktu kemarin itu nggak ikut karena Dewangga habis operasi dan mungkin harus ada masa pemulihan juga, dan saya harap ini juga sudah sehat, dan kemungkinan sudah sehat, dan PSSI juga sudah menerbangkan Dewangga. Terus untuk memperkuat lini belakang, karena kemarin kita memang sangat minim kedalaman skuadnya di lini belakang. Ya semua, hampir semua sih. Untuk U23 ini, Indonesia itu kedalaman skuadnya itu nggak terlalu dalam. Makanya ini Bapak Erick Thohir juga sedang proses menaturalisasi. Jen Revan juga kan mungkin bisa ikut di U20, U23 juga masih bisa ikut untuk memperkuat kedalaman skuad. Terbukti kan kemarin Rafael Struijk ketika nggak bisa main, Ramadan Sananta
tidak bisa memerankan dengan baik posisi Rafael Struijk. Ya, di sini bukannya Ramadan Sananta jelek, enggak, tapi beda karakter. Beda karakter. Kalau Ramadan Sananta itu striker murni, kalau Rafael Struijk enggak. Dia lebih ke menjelajah, dia mencari ruang, dia mengobrak-abrik pertahanan lawan. Beda karakter. Dan di pertandingan kemarin dengan waktu bertanding dengan Uzbekistan, kelihatan banget Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Di lini depan tembakan ke gawang tuh hanya sedikit dan lini belakangnya itu susah untuk ditembus. Dan ini Indonesia juga sedang memperjuangkan Elkan Bagot. Elkan Bagot akan diperjuangkan. Pak Erick Thohir sudah melayangkan surat ke pihak klubnya Ipswich Town dan mudah-mudahan ini di ACC karena ini hanya pertandingan satu kali lah. Ya mungkin kalian bisa tahu lah lobby-lobbynya Pak Erick Thohir gimana dan saya harap kemarin melobi Nathan, kemarin melobi Justin Hubner, di lobby semua bisa. Tapi yang nggak bisa di lobby itu Elkan Bagot karena Elkan Bagot dipinjamkan di Bristol di divisi 3. Nah, ini kan udah masa peminjamannya udah selesai, Elkan Bagot kembali lagi di Ipswich Town dan Ipswich Town ini ada kemungkinan 90% naik kasta. Dan ini juga kabar baik buat teman-teman semua. Kalau seandainya Ipswich Town naik kasta ke Premier League dan Elkan Bagot masih diperpanjang kontraknya, ini pemain pertama Indonesia yang bermain di Liga Inggris, ya, di Premier League. Kalau ini kan selama ini Elkan Bagot bermain di divisi Championship. Bahkan kemarin dipinjamkan di Bristol divisi 3. Nah, kalau ini sudah balik lagi ke Ipswich Town, Elkan Bagot, dan Elkan Bagot diperpanjang, kemungkinan besar Elkan Bagot, ya walaupun mungkin jadi pemain cadangan lah, nggak apa-apa, tapi pemain pertama Indonesia yang bermain di Liga Inggris. Ini sangat membanggakan sekali, dan ini Pak Erick Thohir sedang berjuang untuk mendatangkan Elkan Bagot. Mudah-mudahan bisa lah dengan kata-kata sihirnya Pak Erick Thohir ya, kalau bisa dibilang gitulah, karena jago diplomasinya. Ya, mudah-mudahan sekali Elkan Bagot bisa memperkuat tim Indonesia untuk memperkuat garis pertahanan Indonesia yang terutama di sisi kanan ya. Kemarin kan sering diserang di sisi kanan. Kalau pemainnya komplit kan enak. Jadi Elkan Bagot bisa di sisi kanan, Justin Hubner di sisi kiri, Rizky Ridho di sisi tengah. Ini juga Rizky Ridho bisa main atau enggak ya, karena kena kartu merah ya. Mudah-mudahan diputihkan juga. Dan Nathan Joaon bisa kembali ke tengah. Jadi lini belakang tengah kuat, lini tengah juga kuat, lini depan mudah-mudahan juga kuat juga. Karena pemain udah diputihkan, mudah-mudahan ya. Oke, ini kita membahas tim Guinea. Tim Guinea ini tim dari Afrika dan mereka juga sama-sama tim debutan seperti Indonesia. Indonesia baru masuk di Indonesia baru masuk di Piala Asia dan Guinea baru masuk di Piala Afrika U23. Sama-sama tim debutan dan mereka sama-sama mencapai di perempat final. Sama-sama mencapai di perempat final, tapi kalian bisa tahu tim-tim Afrika ini sangat-sangat hebat. Dan kalian bisa lihat dari tim-tim Eropa, negara-negara besar di Eropa, banyak menaturalisasi para pemain dari Afrika. Afrika ini sangat banyak sekali bibit-bibit mudanya. Makanya dari Eropa ini, lihat aja Perancis. Perancis itu pemain yang berkulit hitam, ini bukan rasis ya. Pemain yang berkulit hitam itu banyak banget. Kalian bisa tahu dari Perancis, Perancis itu pemainnya itu banyak yang berkulit hitam. Kalian harus bisa tahu rasnya Perancis itu apa kulitnya. Di sini Afrika itu bibit mudanya itu sangat hebat sekali dan termasuk Guinea. Guinea ini satu postur tubuhnya juga gede-gede, speednya biasanya pemain Afrika itu kenceng-kenceng, skillnya juga bagus-bagus. Ya, kalau daya juang kita nggak tahu, tapi kalau Indonesia punya daya juang. Nah, kalau dari sisi teknis kita itu mungkin sedikit kalah. Tapi kalau sisi daya juang Indonesia mungkin nggak ada
nggak ada yang lawan dari sisi daya juang. Dan Junia ini juga baru debutan untuk masuk ke Olimpiade. Jadi Indonesia juga mau masuk, Junia juga mau masuk juga. Jadi sama-sama pingin masuk di Olimpiade. Jadi di sini nggak ada yang ngalah, pasti semuanya ngotot ya. Tapi di sini ada sedikit celah ya. Celahnya tuh apa? Ternyata Sintayong pernah mengalahkan tim-tim Afrika, terutama khususnya ini Chania. Sebentar, Sintayong itu pernah melawan Chania itu imbang 2 kali, menang 6 kali. Dan ini di umur U20 Junia, Sintayong mengalahkan dengan skor 3-0. Bayangin, Sintayong sewaktu melatih Korea Selatan pernah mengalahkan 6 kali, imbang 2 kali ya. Dan di kelompok umur U20, Sintayong berhasil memenangkan 3-0. Tapi ini Sintayong memakai kualitas pemain Korea. Nah, sekarang kita bisa melihat Indonesia bisa mengalahkan Korea kemarin. Ya, harusnya secara matematika mungkin Indonesia bisa disejajarkan dengan Korea. Ya, saya ini optimisnya di sini. Jadi, optimisnya Sintayong itu mengetahui permainan Chania. Kalau kita kan buta akan permainan Chania, tapi Sintayong enggak. Karena Sintayong sudah beberapa kali mengalahkan walaupun memakai skuad Korea. Harusnya Sintayong sudah mengerti permainan Chania dan inilah secercah asa kita. Kita bisa yakin bahwa kita bisa menang melawan tim Chania. Oke, mungkin dari informasi saya cukup sekian dan nanti kalau ada informasi lebih lanjut, lebih update akan saya tambahkan lagi di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dan tetap semangat bagi netizen yang sering membuli Indonesia, sering membuli pemain-pemain Indonesia, stop, jangan membuli, support mereka, apapun yang terjadi, baik menang atau kalah. Kalau mengkritik, boleh, kritik membangun, ya, jangan membuli. Bedakan antara membuli dan mengkritik, membangun, oke? Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.